Selamat datang di channel Lensa Misteri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tetap semangat dalam bercerita. Kalau boleh tahu kalian dari mana saja bisa komen di bawah, siapa tahu kita satu kota, atau malah tetangga. Yuk mari kita mulai ceritanya. Wangi yang menjerat. Di sebuah sudut persimpangan jalan yang selalu lembab oleh sisa hujan, berdirilah sebuah bangunan sederhana yang tampak kontras dengan hiruk-pikuk kota di sekitarnya. Warung itu hanya memiliki papan nama kayu yang sudah mulai melapuk dimakan usia, dengan tulisan pudar yang berbunyi bakso laris manis. Namun, jangan tertipu oleh tampilannya yang kumal. Sejak matahari terbit hingga jauh melampaui tengah malam, tempat ini tidak pernah sepi. Antrean manusia mengular panjang seperti ular raksasa yang tidak memiliki ujung. Fenomena ini sudah menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat. Mulai dari supir angkot hingga pejabat tinggi, semua seolah terhipnotis oleh daya tarik warung ini. Daya tarik utama yang membuat orang rela berdiri berjam-jam di bawah terik matahari atau siraman gerimis adalah aromanya. Aroma itu bukan sekadar bau masakan biasa. Begitu seseorang berada dalam radius 100 meter dari warung, hidung mereka akan ditusuk oleh wangi gurih yang sangat tajam. Wangi itu terasa sangat tebal di udara, seolah memiliki massa yang bisa dirasakan oleh kulit. Ada perpaduan antara kaldu sapi yang sangat kental dengan aroma rempah rahasia yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Begitu aroma itu masuk ke paru-paru, otak manusia seolah dipaksa untuk melupakan segala rasa kenyang yang sebelumnya ada. Perut akan mendadak terasa kosong melilit, dan pikiran hanya akan tertuju pada satu hal, yaitu mencicipi kuah panas di dalam mangkuk keramik putih milik Pak Danu. Pak Danu adalah sosok yang misterius bagi siapa saja yang melihatnya. Dia adalah pria parubaya dengan tubuh yang kurus namun tampak sangat kuat. Kulitnya pucat seperti kertas yang sudah lama disimpan di tempat lembab, dan matanya selalu terlihat lelah dengan kantung mata yang menghitam sangat pekat. Pak Danu hampir tidak pernah berbicara kepada pelanggannya. Dia hanya bekerja di balik meja kayu panjang yang memisahkan area makan dengan area dapur. Gerakannya sangat efisien, cepat, dan penuh perhitungan. Namun, ada satu perilaku yang selalu diperhatikan oleh orang-orang yang cukup jeli. Pak Danu tidak pernah mengizinkan siapapun, termasuk karyawannya, untuk mendekati atau menyentuh panci baja besar yang terletak di sudut paling gelap di dapur. Panci itu seolah menjadi jantung dari seluruh kehidupan di warung tersebut. Rian, seorang mahasiswa yang sedang kesulitan keuangan, baru saja diterima bekerja di sana sebagai pencuci piring dan pelayan serabutan. Hari pertamanya bekerja terasa sangat melelahkan namun juga membingungkan. Tugas Rian sangat dibatasi. Dia hanya boleh mengantar mangkuk ke meja pelanggan, mengangkat sisa makanan, dan mencuci piring di bak belakang. Pak Danu memberikan aturan yang sangat ketat. Jangan pernah menoleh ke arah dapur saat dia sedang menyiapkan kaldu, dan jangan pernah bertanya tentang bumbu apa yang digunakan. Rian awalnya menganggap itu hanya sikap protektif seorang pengusaha terhadap resep rahasianya. Namun, seiring berjalannya waktu, Rian mulai merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Suasana di dalam warung itu sendiri terasa sangat aneh. Meskipun dipenuhi banyak orang, suasana percakapan di sana tidak terasa hangat. Orang-orang makan dengan terburu-buru, seolah takut makanan mereka akan direbut oleh orang lain. Mereka menyeruput kuah yang masih mengeluarkan uap panas membara tanpa terlihat kesakitan sedikit pun. Mata mereka seringkali terlihat liar dan kosong saat mengunyah butiran bakso yang kenyal. Rian seringkali merasa merinding saat melihat seorang pelanggan yang sampai menjilat dasar mangkuknya hingga bersih. Seolah-olah ada sesuatu di sana yang membuat mereka ketagihan secara tidak sehat. Suatu sore, saat langit mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan, Rian sedang membersihkan meja yang baru saja ditinggalkan oleh pelanggan tetap. Dia menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Di dasar mangkuk yang sudah kosong, terdapat sisa-sisa kecil yang tidak terlihat seperti bagian dari sapi. Ada gumpalan hitam kecil yang sangat halus, menyerupai potongan rambut manusia yang sangat pendek. Rian mengerutkan kening, mencoba memastikan apa yang dia lihat. Namun, sebelum dia sempat menyentuhnya, Pak Danu sudah berdiri tepat di belakangnya. Hawa dingin tiba-tiba menjalari punggung Rian.
Pak Danu tidak berkata apa-apa, dia hanya mengambil mangkuk itu dengan gerakan kasar dan menatap Rian dengan pandangan yang sangat dingin. Seolah-olah Rian baru saja melanggar sebuah batas suci yang berbahaya. Kejadian itu terus membekas di pikiran Rian. Dia mulai memperhatikan hal-hal detail lainnya yang luput dari pandangan orang awam. Aroma gurih yang tadinya terasa nikmat, perlahan mulai terasa memuakkan bagi hidungnya yang sudah mulai terbiasa. Kadang-kadang, saat angin berembus dari arah dapur, Rian menangkap bau amis darah segar yang sangat kuat, bercampur dengan aroma bunga melati yang menyengat. Perpaduan bau itu sangat tidak masuk akal untuk sebuah warung bakso. Bau melati biasanya identik dengan suasana duka atau ritual mistis, namun di sini, bau itu seolah menjadi bagian dari bumbu yang disajikan kepada pelanggan. Rian juga menyadari bahwa Pak Danu tidak pernah membeli daging sapi dalam jumlah besar dari pasar lokal secara terang-terangan. Setiap pagi buta, sebelum matahari terbit, sebuah mobil bak terbuka tanpa plat nomor akan datang dan menurunkan karung-karung plastik hitam yang terikat rapat. Karung-karung itu terlihat berat dan mengeluarkan cairan bening yang berbau anyir. Pak Danu akan mengangkat karung itu sendirian ke dalam dapur gelapnya, mengunci pintu, dan tidak akan keluar selama 2 jam ke depan. Selama jam-jam tersebut, suara debuman benda tumpul yang menghantam daging akan terdengar secara ritmis, diikuti oleh suara geraman rendah yang sepertinya bukan berasal dari tenggorokan Pak Danu. Malam semakin larut, dan misteri di balik bakso laris manis semakin menebal seperti kabut di pegunungan. Rian yang awalnya hanya ingin bekerja demi uang, kini mulai merasa bahwa dia sedang berdiri di tepi jurang yang sangat dalam. Dia melihat bagaimana orang-orang rela menyerahkan uang terakhir mereka demi semangkuk bakso itu. Dia melihat bagaimana wajah-wajah pelanggan itu perlahan berubah menjadi pucat dan kuyu, persis seperti wajah Pak Danu. Seolah-olah, setiap kali mereka memakan bakso itu, ada sesuatu dari dalam diri mereka yang disedap keluar dan ditukar dengan rasa nikmat sesaat yang mematikan. Rian mulai bertanya-tanya, apakah kelezatan ini adalah sebuah berkah, ataukah sebuah kutukan yang sedang disebarkan secara perlahan melalui mangkuk-mangkuk keramik putih tersebut. Shift malam yang ganjil. Memasuki minggu kedua bekerja di warung bakso laris manis, kehidupan Rian berubah total. Pak Danu secara mendadak memintanya untuk mengambil shift malam, mulai dari jam 9 malam hingga jam 3 dini hari. Pak Danu beralasan bahwa pelanggan di jam-jam tersebut justru lebih banyak, dan dia membutuhkan seseorang yang gesit untuk menangani kekacauan di meja makan. Meskipun hatinya dipenuhi keraguan, Rian terpaksa menyetujui tawaran itu karena upah yang dijanjikan jauh lebih besar dari shift biasanya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa malam-malam yang akan dia lalui akan mengubah pandangannya terhadap dunia nyata selamanya. Suasana warung setelah tengah malam terasa sangat berbeda. Jika pada siang hari warung itu terasa ramai dan berisik, maka pada malam hari, suasana berubah menjadi sunyi yang mencekam meskipun bangku-bangku tetap terisi penuh. Pelanggan yang datang di tengah malam bukan lagi orang-orang biasa yang pulang kerja atau keluarga yang sedang mencari makan malam. Mereka yang datang adalah orang-orang yang tampak aneh. Mereka mengenakan pakaian serba tertutup, menundukkan kepala, dan hampir tidak pernah mengeluarkan suara saat memesan. Mereka duduk di sudut-sudut warung yang paling gelap, seolah-olah cahaya lampu neon yang berkedip-kedip di langit-langit warung menyakiti mata mereka. Rian bertugas mengantar pesanan dengan perasaan was-was. Setiap kali dia meletakkan mangkuk di depan pelanggan malam ini, dia tidak pernah mendapatkan ucapan terima kasih. Dia hanya melihat tangan-tangan yang kurus dengan kuku-kuku yang menghitam segera meraih sendok dan garpu. Suasana di dalam warung hanya diisi oleh suara denting alat makan yang beradu dengan piring dan suara hirupan kuah yang sangat keras. Tidak ada canda tawa, tidak ada obrolan ringan. Semuanya tampak seperti sedang melakukan ritual makan yang sangat khusyuk dan menakutkan. Suatu malam, tepat saat jam dinding tua di atas pintu masuk berdentang sebanyak 12 kali, Rian menyaksikan sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Dari posisi berdiri di dekat gudang penyimpanan, dia bisa melihat sedikit celah di balik tirai kusam yang menutupi dapur utama. Pak Danu sedang berdiri di depan panci baja besar itu. Uap panas membubung tinggi,
menyelimuti tubuh Pak Danu hingga dia tampak seperti bayangan hitam di tengah kabut putih. Pak Danu kemudian merogoh saku celemeknya dan mengeluarkan sebuah bungkusan kecil yang dibalut kain putih lusuh. Kain itu sangat mirip dengan kain kafan yang sudah lama terkubur di dalam tanah. Dengan gerakan yang sangat pelan dan penuh penghormatan, Pak Danu membuka bungkusan itu. Di dalamnya terdapat sesuatu yang terlihat seperti potongan daging berwarna merah marun yang masih segar. Namun bentuknya tidak menyerupai bagian daging sapi manapun. Pak Danu membisikkan kata-kata dalam bahasa yang tidak dipahami oleh Rian. Suaranya terdengar serak dan berat, lebih mirip dengan suara gesekan batu daripada suara manusia. Begitu daging itu dimasukkan ke dalam kuah mendidih, permukaan air di dalam panci itu mendadak bergolak hebat. Suara desisan muncul, diikuti oleh rintihan halus yang seolah-olah keluar dari celah-celah panci tersebut. Rian merasa telinganya berdenging hebat, seolah ada ribuan suara manusia yang sedang menangis secara bersamaan di dalam kepalanya. Rian mencoba memalingkan wajah, namun matanya seolah terkunci pada pemandangan itu. Pak Danu kemudian mengambil sebuah sendok kayu besar dan mulai mengaduk kuah tersebut dengan gerakan yang sangat teratur. Setiap kali sendok itu memutar, aroma di dalam warung berubah secara drastis. Wangi gurih yang tadi ada lenyap seketika, digantikan oleh bau busuk yang sangat tajam, seperti bau bangkai yang sudah membusuk berhari-hari di bawah terik matahari. Namun anehnya, para pelanggan di area depan sama sekali tidak merasa terganggu. Mereka justru semakin bersemangat makan, seolah-olah bau busuk itu adalah aroma paling surgawi yang pernah mereka cium. Keanehan tidak berhenti di situ. Di bawah meja tempat panci raksasa itu berada, Rian melihat ada sebuah lubang kecil di lantai kayu yang biasanya tertutup rapat oleh kain hitam. Malam itu, kain penutupnya sedikit tersingkap. Rian melihat Pak Danu menuangkan satu mangkuk penuh kuah panas langsung ke dalam lubang tersebut. Sesaat setelah kuah itu dituangkan, terdengar suara gerakan yang sangat cepat dari bawah lantai. Suara cakaran kuku yang tajam beradu dengan kayu terdengar sangat jelas. Kemudian, terdengar suara decapan lidah yang sangat besar, seolah ada makhluk raksasa yang sedang menikmati pemberian Pak Danu. Lantai kayu di bawah kaki Rian bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang sangat berat sedang merayap di bawah sana. Rian merasa keringat dingin bercucuran di seluruh tubuhnya. Dia ingin segera lari keluar dari warung itu dan tidak pernah kembali lagi. Namun, kakinya terasa seberat timah. Dia merasa ada ribuan pasang mata yang tidak terlihat sedang mengawasinya dari setiap sudut kegelapan warung. Pak Danu tiba-tiba menoleh ke arah celah tirai tempat Rian mengintip. Meskipun wajah Pak Danu sebagian tertutup uap, mata merahnya tampak menyala di kegelapan. Pak Danu tersenyum tipis, sebuah senyuman yang lebih terlihat seperti seringai binatang buas yang baru saja menemukan mangsa baru. Rian segera berbalik dan pura-pura sibuk mengelap meja di ujung ruangan. Jantungnya berdegup sangat kencang hingga dia bisa merasakannya di pangkal tenggorokan. Dia mulai menyadari bahwa warung ini bukan sekadar tempat usaha kuliner. Ini adalah tempat persembahan. Setiap mangkuk yang disajikan, setiap rupiah yang diterima, dan setiap pelanggan yang datang adalah bagian dari perjanjian gelap yang telah dibuat oleh Pak Danu. Sesuatu yang berada di bawah lantai dan sesuatu yang berada di dalam panci itu menuntut lebih dari sekadar uang. Mereka menuntut pengabdian, mereka menuntut rasa sakit, dan mungkin, mereka menuntut nyawa. Rian menyadari bahwa dia kini bukan lagi sekadar karyawan, dia telah menjadi saksi dari sebuah rahasia kelam yang seharusnya tetap terkubur di balik uap panas bakso laris manis. Rasa yang bikin nagih dan sakit. Hari-hari berikutnya bagi Rian terasa seperti berjalan di atas sehelai benang tipis di atas jurang yang gelap. Setiap kali dia melangkah masuk ke dalam warung bakso laris manis, dadanya terasa sesak seolah oksigen di tempat itu telah dicuri oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Namun, rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan justru mengikat kakinya untuk tetap bertahan. Dia mulai mengamati para pelanggan dengan lebih saksama, bukan lagi sebagai pelayan yang ramah, melainkan sebagai seorang saksi yang sedang mengumpulkan bukti-bukti kegilaan. Rian menyadari bahwa ada semacam kecanduan massal yang mengerikan sedang terjadi di depan matanya.
Pelanggan setia Pak Danu mulai menunjukkan perubahan fisik yang sangat drastis. Salah satunya adalah Pak Darman, seorang pria parubaya yang dulu terlihat bugar dan sering datang bersama keluarganya. Kini, Pak Darman selalu datang sendirian. Tubuhnya tampak menyusut, kulitnya yang dulu coklat sawo matang berubah menjadi abu-abu kusam yang terlihat mati. Matanya cekung ke dalam, namun bagian pupilnya terlihat sangat besar dan selalu berair, seolah dia sedang berada dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Setiap kali Pak Darman menerima mangkuk baksonya, tangannya akan gemetar hebat. Dia tidak lagi menggunakan sendok dengan benar, melainkan langsung menyeruput kuah itu seolah-olah dia sedang kehausan di tengah padang pasir. Rian melihat bagaimana Pak Darman memakan butiran bakso itu tanpa dikunyah dengan benar. Langsung menelannya bulat-bulat dengan suara kerongkongan yang dipaksa. Yang paling mengerikan adalah ketika makanan itu habis, Pak Darman akan menatap mangkuk kosongnya dengan tatapan penuh kesedihan dan keputusasaan. Seolah dunianya baru saja runtuh karena tidak ada lagi sisa kuah yang bisa dia hisap. Suatu malam yang sangat gerah, sebuah insiden terjadi yang membuat Rian semakin yakin bahwa ada racun spiritual yang disebarkan di sini. Seorang pelanggan wanita muda tiba-tiba terjatuh dari bangkunya saat sedang makan. Tubuhnya kejang-kejang di atas lantai yang kotor. Bukannya menolong, pelanggan lain justru hanya menoleh sekilas lalu kembali fokus pada mangkuk mereka masing-masing. Seolah-olah kejadian itu adalah gangguan sepele yang tidak lebih penting dari rasa gurih di lidah mereka. Rian segera berlari menghampiri wanita itu. Saat dia mencoba memegang bahu sang wanita, Rian terkejut karena suhu tubuh wanita itu sangat dingin, seperti bongkahan es, padahal saat itu udara di dalam warung sangat panas karena uap dari dapur. Dari mulut wanita itu, keluar busa berwarna hitam pekat yang berbau sangat amis, mirip dengan bau cairan yang keluar dari karung plastik Pak Danu di pagi hari. Wanita itu menatap Rian dengan mata yang membelalak lebar. Lalu dia membisikkan kata-kata yang membuat bulu kuduk Rian berdiri. Dia bilang bahwa dia merasa ada ribuan semut yang sedang menggerogoti organ dalamnya dari dalam perut, dan satu-satunya cara untuk menghentikan rasa sakit itu adalah dengan terus meminum kuah bakso Pak Danu. Rian terpaku, dia menyadari bahwa rasa nikmat yang dirasakan para pelanggan sebenarnya adalah rasa sakit yang disamarkan oleh sihir hitam atau sesuatu yang lebih purba dari itu. Pak Danu keluar dari dapur dengan langkah yang tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia menyuruh Rian kembali ke belakang dan dia sendiri yang mengangkat wanita itu ke dalam sebuah ruangan kecil di samping dapur yang selalu terkunci. Rian mencoba mengintip, namun Pak Danu segera membanting pintu dengan keras. Selama sisa malam itu, Rian tidak melihat wanita itu keluar lagi. Yang terdengar hanyalah suara gesekan benda berat di dalam ruangan tersebut, diikuti oleh suara erangan rendah yang perlahan-lahan berubah menjadi suara kunyahan yang sangat kuat. Keesokan harinya, warung tetap buka seolah tidak pernah terjadi insiden apapun. Rian mencoba bertanya kepada Pak Danu tentang keberadaan wanita semalam, namun Pak Danu hanya menatapnya dengan pandangan yang sangat tajam, seolah-olah pertanyaan Rian adalah sebuah ancaman nyawa. Pak Danu hanya berkata bahwa wanita itu sudah pulang diantar oleh saudaranya lewat pintu samping. Namun, Rian tahu itu bohong besar. Dia menemukan tas kecil milik wanita itu tertinggal di bawah meja, dan saat Rian membukanya, dia menemukan kartu identitas wanita tersebut yang fotonya tampak sangat bercahaya, sangat kontras dengan pemandangan mengerikan yang dia lihat semalam. Ketakutan Rian kini mulai berubah menjadi rasa sakit fisik. Dia menyadari bahwa setiap kali dia menghirup aroma kuah bakso itu terlalu lama, kepalanya akan terasa berdenyut-denyut dan ulu hatinya terasa seperti ditusuk jarum. Dia merasa aroma itu mencoba masuk ke dalam aliran darahnya, mencoba menjadikannya bagian dari rantai kecanduan yang sama. Rian mulai membawa sapu tangan yang sudah dibasahi dengan minyak kayu putih untuk menutupi hidungnya. Namun bau gurih amis itu seolah bisa menembus kain apapun. Dia merasa warung ini bukan lagi tempat mencari nafkah, melainkan sebuah perangkap laba-laba raksasa yang perlahan-lahan sedang membungkus dirinya dengan sutra kematian. Larangan di balik tirai kusam. Rasa penasaran Rian akhirnya mencapai puncaknya ketika Pak Danu harus pergi ke pasar lebih lama dari biasanya, karena ada kendala dengan pengiriman daging misteriusnya.
Warung dalam keadaan kosong karena hari masih terlalu pagi untuk pelanggan pertama. Ini adalah kesempatan langka yang tidak boleh dilewatkan. Dengan tangan yang berkeringat dan kaki yang gemetar, Rian melangkah menuju area dapur yang selama ini menjadi zona terlarang baginya. Udara di dapur terasa jauh lebih berat dan lembab dibandingkan dengan area depan. Bau rempah-rempah yang tajam beradu dengan bau anyir yang menusuk, menciptakan suasana yang membuat perut Rian terasa mual. Dia berdiri di depan panci baja raksasa yang masih mengepulkan uap tipis meskipun apinya sudah dikecilkan. Panci itu terlihat sangat menyeramkan jika dilihat dari jarak dekat. Permukaannya tidak mulus, melainkan dipenuhi dengan lapisan kerak hitam yang sangat tebal. Saat Rian mengamati kerak tersebut dengan lebih teliti, dia menyadari sesuatu yang mengerikan. Lapisan kerak itu membentuk pola-pola yang sangat aneh, menyerupai wajah-wajah manusia yang sedang berteriak kesakitan, dengan mata yang melotot dan mulut yang terbuka lebar. Rian mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah kebetulan akibat jelaga api, namun pola-pola itu terlihat terlalu nyata untuk sekadar kebetulan. Rian mengambil sebuah sendok sayur besar yang tergeletak di meja dapur. Dia ingin tahu apa yang ada di dasar panci itu. Dengan gerakan perlahan, dia memasukkan sendok itu ke dalam kuah yang berwarna coklat gelap cenderung hitam tersebut. Saat sendok itu menyentuh dasar panci, Rian merasakan ada sesuatu yang keras dan bergerigi di bawah sana. Dia mengangkat sendok itu dengan hati-hati, berharap menemukan tulang sapi biasa. Namun, apa yang muncul ke permukaan membuat jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Di atas sendok itu, terdapat sebuah benda putih kecil yang bentuknya sangat familiar. Itu adalah potongan rahang kecil dengan beberapa gigi yang masih menempel. Namun ukurannya terlalu kecil untuk rahang sapi, dan terlalu mirip dengan bentuk rahang manusia. Belum sempat Rian mencerna kengerian itu, dia mendengar suara pintu belakang yang terbuka dengan kasar. Rian segera menjatuhkan sendok itu kembali ke dalam panci dan berbalik dengan wajah pucat pasi. Namun, yang datang bukanlah Pak Danu, melainkan seekor kucing hitam besar dengan mata berwarna kuning menyala. Kucing itu tidak mengeong, melainkan mengeluarkan suara desisan yang sangat panjang ke arah Rian. Kucing itu kemudian melompat ke atas meja dapur dan duduk tepat di samping panci, menatap Rian seolah-olah dia adalah penjaga yang sedang mengawasi pencuri. Rian mencoba menenangkan diri dan berniat segera keluar dari dapur, namun matanya tertuju pada sebuah tirai kusam yang menutupi sebuah rak di pojok dapur. Di balik tirai itu, terlihat cahaya kemerahan yang sangat redup. Didorong oleh rasa ingin tahu yang nekat, Rian mendekati rak tersebut dan menyibakkan tirainya. Di sana, dia menemukan sebuah toples kaca besar yang berisi cairan bening kental. Di dalam cairan itu, mengapung potongan-potongan daging yang masih berdenyut perlahan, seolah-olah daging itu masih memiliki nyawa meskipun sudah terpisah dari tubuh aslinya. Di setiap potongan daging itu, tertancap jarum-jarum hitam kecil yang diikat dengan benang merah. Di samping toples itu, terdapat sebuah buku catatan tua dengan sampul kulit yang sudah mengelupas. Rian membuka halaman pertamanya dan menemukan daftar nama-nama orang yang sangat panjang. Beberapa nama telah dicoret dengan tinta merah darah, sementara nama-nama lainnya masih bersih. Di bagian paling bawah halaman yang sedang terbuka, Rian melihat namanya sendiri tertulis di sana. Rian, sang pengamat. Di samping namanya, tertulis sebuah tanggal, yaitu tanggal hari ini. Rian merasa seluruh tenaganya mendadak hilang. Dia menyadari bahwa Pak Danu selama ini tahu bahwa Rian selalu memperhatikan gerak-geriknya. Tiba-tiba, suara tawa rendah terdengar dari arah lubang di bawah lantai. Suara itu bukan tawa manusia, melainkan suara serak yang keluar dari kerongkongan yang penuh dengan lendir. Lantai kayu di bawah kaki Rian bergetar hebat. Kucing hitam di atas meja mendadak melompat ke arah Rian dengan kuku-kuku yang terhunus tajam. Rian berhasil menghindar, namun lengannya tergores cukup dalam hingga mengeluarkan darah. Anehnya, darah yang keluar dari lengan Rian bukannya jatuh ke lantai, melainkan seolah-olah terhisap ke arah panci besar di tengah ruangan. Rian segera berlari keluar dari dapur, menembus tirai kusam dan kembali ke area depan warung.
Dia tidak berhenti berlari hingga dia mencapai jalan raya yang mulai ramai dengan kendaraan. Dia berdiri di sana dengan napas terengah-engah dan luka di lengan yang terasa sangat panas. Saat dia menoleh kembali ke arah warung bakso laris manis, dia melihat Pak Danu sudah berdiri di depan pintu warung, menatapnya dari kejauhan dengan ekspresi wajah yang datar namun penuh dengan ancaman yang mematikan. Pak Danu memegang sebuah lep kain di tangannya, perlahan-lahan mengelap sesuatu yang tampak seperti noda darah di papan nama warungnya. Rian tahu, mulai saat ini, dia bukan lagi hanya seorang karyawan atau pengamat, dia telah menjadi bagian dari permainan gelap yang tidak mungkin dia menangkan dengan cara biasa. Bisikan dari dalam uap. Luka goresan di lengan Rian tidak kunjung sembuh meskipun sudah dibersihkan berkali-kali. Justru, luka itu mengeluarkan aroma yang sangat familiar, aroma gurih kaldu yang bercampur dengan bau anyir yang menusuk. Rian merasa seolah-olah warung itu telah menandai dirinya, menanamkan benih kegelapan ke dalam dagingnya sendiri. Setiap kali dia mencoba tertidur, bayangan wajah-wajah yang terbentuk dari kerak panci itu muncul kembali, menatapnya dengan mata yang seolah meminta pertolongan atau mungkin meminta nyawanya sebagai pengganti. Sore itu, suasana kota sedang diguyur hujan lebat. Langit yang gelap membuat suasana di dalam warung bakso laris manis terasa jauh lebih sesak dari biasanya. Uap yang keluar dari dapur tampak lebih tebal, menggumpal di langit-langit seperti awan mendung yang terperangkap. Karena hujan, pelanggan yang datang tidak sebanyak biasanya, namun aroma yang keluar dari dapur justru terasa 10 kali lebih kuat. Bau itu seolah-olah memiliki tangan-tangan halus yang mencekik leher siapapun yang menghirupnya. Pak Danu memerintahkan Rian untuk membersihkan area dapur selagi sepi. Ini adalah pertama kalinya Rian disuruh masuk ke sana sejak kejadian mengintip tempo hari. Rian melangkah dengan sangat hati-hati, jantungnya berdegup kencang menghantam tulang rusuknya. Di tengah dapur, panci raksasa itu masih bertengger di atas kompor dengan api biru yang sangat kecil. Namun, uap yang keluar dari sana tidak berhenti mengepul. Uap itu berwarna putih keabu-abuan, bergerak memutar seolah-olah ada kehidupan di dalamnya. Saat Rian sedang menyapu lantai di dekat panci, dia mendengar suara yang sangat halus. Suara itu bukan berasal dari luar, melainkan terdengar langsung di dalam gendang telinganya. Suara itu memanggil namanya dengan nada yang sangat lirih dan penuh penderitaan. Rian berhenti bergerak. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah suara angin yang bersiul di celah dinding kayu. Namun, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Suara itu berasal dari dalam uap yang membumbung dari panci besar tersebut. Rian memberanikan diri untuk mendekat. Uap panas itu menerpa wajahnya, terasa sangat lengket dan berbau seperti darah segar yang dicampur dengan wangi bunga Kamboja. Di dalam kepulan uap itu, Rian melihat bayangan-bayangan yang sangat samar. Bayangan itu berbentuk seperti tangan-tangan kurus yang mencoba menggapai keluar dari dalam air mendidih. Suara bisikan itu kini berubah menjadi suara tangisan yang tumpang tindih. Ada suara anak kecil yang memanggil ibunya, suara orang tua yang merintih kesakitan, dan suara-suara lain yang tidak bisa dikenali. Mereka semua seolah terperangkap di dalam cairan kaldu yang terus diaduk oleh Pak Danu setiap harinya. Tiba-tiba, uap itu membentuk sebuah wajah yang sangat nyata tepat di depan mata Rian. Wajah itu adalah wajah wanita muda yang menghilang beberapa hari lalu, pelanggan yang pingsan dengan mulut berbusa hitam. Matanya putih tanpa pupil, dan mulutnya bergerak-gerak seolah ingin menyampaikan sebuah peringatan. Rian merasa tubuhnya kaku, tidak bisa digerakkan sama sekali. Hawa dingin yang luar biasa menjalar dari kaki hingga ke kepalanya, padahal uap di sekitarnya seharusnya sangat panas. Wajah di dalam uap itu membisikkan satu kalimat yang membuat Rian gemetar hebat. Suara itu berkata bahwa tidak ada daging sapi di dalam warung ini. Yang dimakan oleh semua orang adalah sisa-sisa dari mereka yang datang sebelumnya. Rasa nikmat itu adalah cara makhluk di bawah lantai untuk membagikan kutukannya. Barang siapa yang sudah mencicipi kuahnya, maka jiwanya perlahan-lahan akan terseret masuk ke dalam panci untuk direbus selamanya agar kaldu itu tetap memiliki rasa yang menggoda.
Rian mundur dengan langkah gontai hingga punggungnya menabrak rak penyimpanan yang berisi toples-toples daging berdenyut. Salah satu toples terjatuh dan pecah, mengeluarkan cairan bening yang berbau busuk luar biasa. Di dalam cairan itu, sebuah potongan jari manusia dengan kuku yang masih utuh meluncur ke arah kaki Rian. Rian ingin berteriak, namun suaranya seolah tersumbat di tenggorokan. Pada saat yang sama, Pak Danu muncul dari balik kegelapan sudut dapur. Wajahnya terlihat sangat menyeramkan di bawah cahaya lampu yang temaram. Pak Danu tidak marah melihat toples yang pecah, dia justru tersenyum dengan sangat lebar hingga memperlihatkan deretan giginya yang hitam dan runcing. Pak Danu berkata bahwa Rian sangat spesial karena bisa mendengar suara-suara itu. Dia bilang bahwa panci itu sedang lapar dan membutuhkan bumbu baru yang lebih segar. Bumbu yang berasal dari rasa takut yang murni. Rian menyadari bahwa bisikan di dalam uap itu adalah peringatan terakhir. Warung ini bukan lagi sekadar tempat pesugihan, melainkan sebuah pabrik kematian yang terus berputar tanpa henti. Setiap tetes kuah yang disajikan adalah bagian dari tubuh seseorang, dan setiap orang yang makan di sini secara tidak sadar telah menjadi kanibal. Rian merasa perutnya mual luar biasa. Dia membayangkan semua mangkuk yang pernah dia antar kepada pelanggan. Dia merasa berdosa karena telah menjadi bagian dari lingkaran setan ini. Dia harus keluar dari tempat ini, namun dia tahu bahwa Pak Danu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja setelah dia mendengar bisikan dari dalam uap tersebut. Kesaksian sang mantan karyawan. Ketakutan yang mendalam mendorong Rian untuk mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu warung ini. Dia teringat desas-desus tentang seorang pria bernama Pak Mulyo, mantan karyawan Pak Danu yang dikabarkan menjadi gila dan kini tinggal di sebuah gubuk reot di pinggiran hutan, jauh dari keramaian kota. Dengan sisa keberanian yang ada, Rian menempuh perjalanan jauh menuju tempat tersebut. Dia merasa hanya Pak Mulyo yang bisa memberikan jawaban atas kegilaan yang dia saksikan di dapur bakso laris manis. Gubuk Pak Mulyo tampak sangat menyedihkan. Dinding bambunya sudah banyak yang jebol, dan atap rumbianya tampak hampir runtuh. Saat Rian tiba, dia menemukan Pak Mulyo sedang duduk di depan pintu sambil mengunyah tanah dengan pandangan kosong. Tubuhnya sangat kurus, hanya tinggal kulit yang membungkus tulang. Namun, yang paling mengerikan adalah bagian lehernya. Ada bekas luka melingkar yang sangat lebar, seolah-olah lehernya pernah hampir putus atau dijerat dengan kawat berduri yang sangat kuat. Awalnya, Pak Mulyo hanya diam saat Rian mencoba mengajaknya bicara. Namun, ketika Rian menyebutkan nama bakso laris manis dan aroma melati di dalam dapur, Pak Mulyo mendadak gemetar hebat. Matanya yang tadinya kosong kini dipenuhi dengan ketakutan yang sangat luar biasa. Dia mulai meracau tentang sebuah perjanjian nyawa yang tidak akan pernah berakhir. Pak Mulyo mencengkeram tangan Rian dengan kekuatan yang tidak terduga. Lalu dia mulai bercerita dengan suara yang parau dan terputus-putus. Pak Mulyo bercerita bahwa dahulu dia adalah orang yang paling dipercaya oleh Pak Danu. Dia yang membantu Pak Danu pertama kali saat warung itu masih berupa gerobak kecil yang sepi. Suatu malam, Pak Danu yang putus asa karena terlilit hutang membawa sebuah kotak kayu tua ke sebuah pemakaman yang sudah tidak digunakan lagi. Di sana, Pak Danu melakukan perjanjian dengan makhluk penunggu sumur tua yang haus akan darah. Makhluk itu memberikan sebuah panci hitam dan memerintahkan Pak Danu untuk tidak pernah membiarkan api di bawah panci itu padam. Syarat dari perjanjian itu sangat berat. Setiap 1000 pelanggan yang merasa puas, makhluk itu akan meminta 1 nyawa sebagai upah. Nyawa itu tidak diambil begitu saja, melainkan harus diproses di dalam panci tersebut. Pak Mulyo mengaku bahwa dia pernah melihat Pak Danu memasukkan potongan tubuh manusia ke dalam penggilingan daging dengan ekspresi tanpa dosa. Itulah alasan mengapa rasa baksonya begitu nikmat, karena ada bagian dari kehidupan dan penderitaan manusia yang ikut larut di dalamnya. Pak Mulyo sendiri hampir menjadi korban. Dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat di dasar panci, persis seperti yang dialami Rian. Makhluk yang menghuni bagian bawah lantai warung mencoba menariknya masuk ke dalam lubang. Pak Mulyo berhasil melarikan diri, namun dia harus membayar harganya. Makhluk itu mengambil sebagian suaranya dan memberikan kutukan permanen pada pikirannya.
Dia bilang bahwa siapapun yang pernah bekerja di sana dan mengetahui rahasianya, akan selalu dibayangi oleh aroma kuah bakso itu sampai akhir hayatnya. Aroma itu akan terus memanggil-manggil mereka untuk kembali dan menjadi bumbu pelengkap di dalam panci. Rian mendengarkan dengan napas yang tertahan. Dia menyadari bahwa posisinya saat ini jauh lebih berbahaya dari yang dia duga. Pak Mulyo memperingatkan Rian bahwa Pak Danu sedang mencari pengganti untuk posisi tukang pukul daging. Posisi itu sebenarnya adalah posisi calon korban berikutnya. Pak Mulyo menunjuk ke arah bekas luka di lehernya dan berkata bahwa makhluk itu tidak suka jika bumbunya terlalu banyak bicara. Dia menyuruh Rian untuk segera melarikan diri sejauh mungkin, bahkan kalau bisa keluar dari pulau ini, karena sekali makhluk itu menandai seseorang dengan aromanya, makhluk itu bisa melacaknya kemanapun dia pergi. Saat Rian hendak berpamitan, Pak Mulyo tiba-tiba menarik baju Rian dan membisikkan sesuatu yang sangat penting. Dia bilang bahwa kelemahan makhluk itu ada pada api yang menyala di bawah panci. Jika api itu padam sebelum matahari terbit, maka perjanjian itu akan hancur dan semua jiwa yang terperangkap di dalamnya akan lepas. Namun, risikonya sangat besar. Jika gagal memadamkan api itu dalam satu kali percobaan, maka orang yang mencoba akan ditarik masuk ke dalam panci secara hidup-hidup untuk direbus bersama dendam sang makhluk. Rian pulang dengan perasaan yang semakin berat. Kata-kata Pak Mulyo terus terngiang di kepalanya seperti lonceng kematian. Dia melihat luka di lengannya kini mulai menghitam, dan rasa sakitnya semakin menjadi-jadi. Dia tahu dia tidak punya banyak waktu. Dia harus memilih antara melarikan diri sebagai pengecut yang akan terus dihantui rasa takut, atau kembali ke dapur terkutuk itu dan mencoba mengakhiri semuanya dengan memadamkan api abadi milik Pak Danu. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang tertutup awan, Rian memutuskan untuk melakukan perlawanan terakhir, meskipun dia tahu taruhannya adalah nyawa dan jiwanya sendiri. Ritual tengah malam. Malam itu, langit seolah ikut merasakan kegentingan yang dialami oleh Rian. Tidak ada bintang yang terlihat, hanya hamparan awan hitam yang menggantung rendah di atas kota. Rian kembali ke warung bakso laris manis bukan dengan maksud untuk bekerja, melainkan untuk menjadi pengamat yang tidak terlihat. Dia datang lebih awal, sebelum shift malamnya dimulai, dan bersembunyi di balik tumpukan karung beras di gudang penyimpanan yang gelap. Dari celah dinding kayu yang sempit, dia memiliki pandangan langsung ke arah dapur utama tempat Pak Danu biasanya melakukan ritual rahasianya. Udara di dalam gudang terasa sangat pengap dan berbau apek, namun Rian berusaha menahan napasnya setiap kali mendengar langkah kaki berat Pak Danu mendekat. Tepat saat jam di kejauhan berdentang 12 kali, suasana warung yang tadi riuh dengan suara denting mangkuk mendadak menjadi sunyi senyap. Pak Danu mengunci pintu depan dengan gembok besar dan mematikan sebagian besar lampu neon yang berkedip. Kini, satu-satunya sumber cahaya berasal dari api biru yang menyala di bawah panci raksasa di tengah dapur. Rian melihat Pak Danu berjalan menuju sebuah kotak kayu tua yang terletak di sudut ruangan, di samping rak toples daging yang sebelumnya pecah. Kotak itu tidak memiliki ukiran, namun permukaannya tampak bergetar seolah-olah ada sesuatu yang hidup di dalamnya yang sedang meronta ingin keluar. Pak Danu berlutut di depan kotak tersebut, melepaskan celemeknya yang penuh noda hitam, dan mulai merapalkan mantra dengan suara yang lebih mirip dengan geraman binatang buas. Suasana di dapur mendadak berubah menjadi sangat dingin. Uap dari panci yang tadi membumbung tinggi kini perlahan turun dan menyelimuti lantai seperti kabut tebal yang merayap. Dari dalam kotak itu, Pak Danu mengeluarkan sesuatu yang dibalut kain sutra merah yang sangat kusam. Saat kain itu dibuka, Rian hampir saja berteriak karena ngeri. Di dalam genggaman Pak Danu, terdapat bongkahan daging yang masih berdenyut kencang. Namun bentuknya menyerupai jantung manusia yang ukurannya 2 kali lebih besar dari normal. Jantung itu tidak berwarna merah, melainkan hitam legam dengan urat-urat berwarna ungu yang bercahaya redup. Pak Danu mengangkat jantung hitam itu ke atas kepalanya, lalu perlahan-lahan menjatuhkannya ke dalam panci yang berisi kuah mendidih. Seketika itu juga, permukaan kuah di dalam panci meledak-ledak. Suara teriakan manusia yang sangat melengking terdengar dari dalam air yang mendidih, seolah-olah ada ribuan jiwa yang sedang direbus hidup-hidup.
Rian merasakan getaran hebat di bawah kakinya. Lantai gudang tempat dia bersembunyi seolah hendak terbelah. Dari lubang di bawah meja dapur, muncul tangan-tangan hitam yang panjang dengan kuku-kuku yang runcing. Tangan-tangan itu menggapai-gapai ke udara, menangkap uap yang keluar dari panci dan menariknya kembali ke bawah lantai. Pak Danu tidak terlihat takut, dia justru tampak sangat bahagia. Wajahnya yang biasanya pucat kini memerah, dan matanya membelalak liar. Dia mengambil sebuah pisau besar yang biasanya digunakan untuk mencacah tulang. Namun kali ini dia tidak mencacah daging sapi. Pak Danu mendekati sebuah karung plastik hitam yang baru saja tiba pagi tadi. Dengan satu gerakan cepat, dia menyayat karung itu hingga isinya tumpah ke lantai dapur. Rian memejamkan mata sejenak, namun rasa ingin tahunya memaksa dia untuk kembali melihat. Isinya bukanlah karkas sapi, melainkan potongan-potongan tubuh yang sudah tidak utuh lagi, yang masih mengenakan sisa-sisa pakaian manusia. Dengan ketenangan yang mengerikan, Pak Danu mulai memasukkan potongan-potongan itu ke dalam mesin penggilingan. Suara mesin yang berderit nyaring berpadu dengan suara tulang yang remuk menciptakan simfoni kematian di tengah malam itu. Pak Danu sesekali berhenti untuk mencicipi kuah langsung dari sendok besar, dan setiap kali dia melakukannya, wajahnya tampak semakin muda sementara tubuhnya mengeluarkan aroma melati yang sangat menyengat. Rian menyadari bahwa ritual ini bukan hanya untuk kekayaan, tetapi untuk memperpanjang usia Pak Danu dengan cara mencuri sisa waktu dari nyawa-nyawa yang dia korbankan. Di tengah ritual itu, Pak Danu tiba-tiba berhenti bergerak. Dia memutar lehernya ke arah gudang penyimpanan tempat Rian bersembunyi. Hidung Pak Danu kembang kempis seolah-olah dia sedang mengendus bau mangsa di udara. Rian membeku, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa Pak Danu sedang mencari keberadaannya melalui aroma ketakutan yang terpancar dari tubuhnya. Pak Danu berjalan perlahan menuju gudang, pisau besarnya masih meneteskan cairan gelap di atas lantai kayu. Setiap langkah Pak Danu terasa seperti lonceng kematian bagi Rian. Namun, tepat sebelum Pak Danu mencapai pintu gudang, suara ledakan kecil terdengar dari arah panci raksasa, memaksa Pak Danu untuk berbalik dan mengurus api yang mendadak membesar secara tidak wajar. Penemuan di dasar panci. Setelah Pak Danu kembali sibuk dengan panci dan ritualnya, Rian menyadari bahwa dia tidak bisa hanya diam dan menonton. Dia harus menemukan bukti yang lebih kuat atau cara untuk mengakhiri kegilaan ini sebelum dia sendiri menjadi bagian dari penggilingan daging itu. Saat Pak Danu pergi ke ruangan samping untuk mengambil bungkusan kain kafan lainnya, Rian keluar dari persembunyiannya dengan gerakan seringan kucing. Dia mendekati meja dapur yang kini penuh dengan cairan anyir dan potongan daging yang tak berbentuk. Bau di dapur itu kini begitu menyesakkan hingga Rian harus menahan mual yang luar biasa. Dia melihat ke arah panci raksasa yang masih bergolak. Air di dalamnya tidak lagi berwarna coklat kaldu, melainkan merah pekat seperti kolam darah. Rian mengambil sebuah pengait besi panjang yang biasanya digunakan untuk mengangkat tulang besar dari dasar panci. Dia harus tahu apa yang menjadi inti dari kekuatan panci ini. Dengan tangan yang gemetar, dia memasukkan pengait itu, mengaduk bagian dasar yang terasa sangat padat dengan benda-benda keras. Saat dia menarik pengait itu ke atas, dia menemukan gumpalan yang sangat besar. Rian meletakkannya di atas meja dan mulai membersihkannya dari sisa-sisa lemak yang menempel. Di bawah lapisan lemak itu, dia menemukan tumpukan benda-benda logam yang sudah mulai menghitam. Ada puluhan cincin kawin, kalung emas, jam tangan, hingga gigi palsu yang masih menempel pada gumpalan daging. Benda-benda ini adalah milik para pelanggan atau orang-orang yang telah hilang selama bertahun-tahun. Namun, ada satu benda yang menarik perhatian Rian lebih dari yang lain. Di bagian paling bawah gumpalan itu, terdapat sebuah liontin perak yang sangat familiar. Rian membukanya dengan susah payah. Di dalamnya terdapat foto seorang wanita yang sangat cantik dengan senyum yang lembut. Rian tersentak, itu adalah foto istri Pak Danu yang dikabarkan menghilang karena pulang kampung setahun yang lalu. Ternyata, Pak Danu tidak hanya mengorbankan orang asing, tetapi dia juga mengorbankan orang yang paling dekat dengannya demi memuaskan makhluk di bawah lantai itu.
Liontin itu masih dilingkari oleh potongan rambut panjang yang masih utuh, seolah-olah pemiliknya baru saja ditarik masuk ke dalam air mendidih beberapa saat yang lalu. Rian merasakan kemarahan yang luar biasa meluap di dalam dadanya, mengalahkan rasa takutnya. Dia melihat ke sekeliling dapur dan menyadari bahwa setiap sudut tempat ini dibangun di atas penderitaan. Namun, perhatiannya teralih ketika dia melihat ke arah bawah meja dapur. Kain hitam yang menutupi lubang itu kini sudah tidak ada. Di sana, di dalam kegelapan lubang tersebut, Rian melihat dua pasang mata besar berwarna merah yang sedang menatapnya balik. Makhluk itu tidak berbentuk seperti manusia. Kepalanya botak dengan kulit yang transparan hingga pembuluh darahnya terlihat jelas, dan mulutnya dipenuhi oleh ribuan gigi kecil yang tajam. Makhluk itu mulai merayap keluar dari lubang, mengeluarkan suara decapan lidah yang sangat keras. Rian mundur perlahan, namun dia tersandung oleh kaki meja. Pada saat yang sama, Pak Danu kembali dari ruangan samping. Kali ini, Pak Danu tidak lagi terlihat seperti manusia biasa. Matanya telah berubah menjadi hitam sepenuhnya, dan kulitnya tampak bersisik seperti ular. Pak Danu tertawa melihat Rian yang terjepit di antara dirinya dan makhluk dari bawah lantai tersebut. Pak Danu berkata bahwa liontin itu adalah bumbu terbaik yang pernah dia miliki, dan kini, Rian akan menjadi bumbu penutup untuk pesta malam ini. Rian mencoba menggapai apa saja yang bisa dijadikan senjata. Tangannya menyentuh gagang kayu dari sendok besar yang tadi digunakan Pak Danu. Namun, dia teringat kata-kata Pak Mulyo tentang api abadi di bawah panci. Dia melihat ke arah selang gas yang terhubung ke kompor besar tersebut. Jika dia tidak bisa melawan makhluk-makhluk ini dengan kekuatan fisik, maka dia harus menghancurkan sumber kekuatan mereka. Dengan sisa tenaga yang ada, Rian menendang kuali kecil berisi minyak panas ke arah Pak Danu untuk mengalihkan perhatian. Lalu dia merangkak menuju bagian belakang kompor, tempat jantung dari seluruh misteri ini berdenyut dalam nyala api biru yang mengerikan. Amarah sang penjaga. Suasana di dalam dapur warung bakso laris manis kini berubah menjadi neraka yang nyata. Suhu udara melonjak drastis, namun anehnya, keringat yang mengucur di dahi Rian terasa sedingin es. Di depannya, Pak Danu berdiri dengan tubuh yang terus bergetar hebat, seolah-olah tulang belulangnya sedang disusun ulang oleh kekuatan gelap dari dalam tubuhnya. Sementara itu, dari lubang di bawah lantai, makhluk penjaga itu telah sepenuhnya menampakkan diri. Tingginya hampir mencapai langit-langit dapur jika ia berdiri tegak. Namun ia lebih memilih untuk merayap dengan gerakan patah-patah seperti serangga raksasa. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman yang menggetarkan kaca-kaca jendela warung. Bau busuk yang keluar dari mulutnya begitu menyengat, melampaui segala aroma amis yang pernah Rian cium sebelumnya. Pak Danu menunjuk ke arah Rian dengan jari-jarinya yang kini tampak lebih panjang dan melengkung. Pak Danu memerintahkan makhluk itu untuk segera menghabisi Rian karena Rian telah berani menyentuh rahasia di dasar panci. Bagi Pak Danu, Rian bukan lagi sekadar karyawan yang membangkang, melainkan gangguan yang harus segera dilarutkan ke dalam kuah merah mendidih agar perjanjiannya tetap terjaga. Rian menyadari bahwa tidak ada jalan keluar melalui pintu belakang karena Pak Danu telah menutup aksesnya dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Satu-satunya kesempatan bagi Rian adalah menghancurkan sumber kekuatan mereka, yaitu api biru yang terus menyala di bawah panci raksasa itu. Rian meraih sebuah botol kaca berisi minyak tanah yang tersimpan di rak bumbu. Dengan tangan gemetar, dia melemparkan botol itu ke arah wajah makhluk penjaga yang sedang mendekat. Botol itu pecah dan cairan minyaknya membasahi mata merah sang makhluk, membuatnya meraung kesakitan dan memukul-mukul dinding dapur dengan membabi buta. Kesempatan singkat itu digunakan Rian untuk merayap menuju selang gas di belakang kompor. Namun, Pak Danu tidak tinggal diam. Dengan kecepatan yang sulit dipercaya, Pak Danu menerjang Rian dan mencengkeram lehernya dengan satu tangan yang sangat kuat. Rian merasa oksigen di paru-parunya mulai menipis. Wajah Pak Danu kini berada tepat di depan wajahnya, dan Rian bisa melihat bahwa di dalam mulut Pak Danu tidak ada lidah manusia, melainkan gumpalan daging hitam yang terus bergerak-gerak seperti cacing. Pak Danu berbisik bahwa nyawa Rian akan membuat rasa baksonya menjadi abadi, dan para pelanggan akan menyembah rasa itu selamanya.
Di tengah cekikan yang mematikan itu, Rian teringat pada liontin perak milik istri Pak Danu yang masih dia genggam di tangan kirinya. Dengan sisa tenaga yang ada, Rian menghantamkan liontin perak itu tepat ke arah dahi Pak Danu. Begitu logam perak itu menyentuh kulit Pak Danu, terdengar suara desisan seperti besi panas yang dicelupkan ke dalam air. Pak Danu berteriak kesakitan dan melepaskan cengkeramannya. Sepertinya, benda yang pernah dicintai oleh Pak Danu namun dikhianati itu memiliki kekuatan untuk melukai dirinya. Rian terjatuh ke lantai sambil terbatuk-batuk. Dia segera meraih kunci Inggris besar yang tergeletak di dekat kaki kompor. Sementara makhluk penjaga itu masih berusaha membersihkan matanya dan Pak Danu sedang mengerang karena luka di dahinya, Rian menghantamkan kunci Inggris itu berkali-kali ke arah pipa penyalur gas. Suara logam beradu logam menggema di seluruh ruangan, bercampur dengan suara gemuruh dari bawah lantai yang seolah-olah sedang menelan seluruh pondasi bangunan. Pipa itu akhirnya retak, dan bau gas mulai memenuhi ruangan yang tertutup rapat itu. Makhluk penjaga itu menyadari apa yang sedang dilakukan Rian. Ia melompat ke arah Rian dengan mulut terbuka lebar, siap untuk mengoyak tubuh pemuda itu. Namun, uap dari panci besar tiba-tiba bergerak sendiri, membentuk pusaran yang menghalangi pergerakan sang makhluk. Rian melihat wajah-wajah di dalam uap itu kembali muncul. Kali ini mereka tidak lagi meratap, melainkan terlihat marah. Jiwa-jiwa yang terperangkap selama bertahun-tahun di dalam panci itu seolah-olah sedang memberikan bantuan terakhir kepada Rian untuk menghancurkan penjara mereka. Pak Danu berteriak melarang makhluk itu mundur. Namun semuanya sudah terlambat. Rian berhasil memutar katup gas hingga maksimal dan melepaskan sambungan selangnya. Kini, gas menyembur keluar dengan suara mendesis yang sangat keras. Rian tahu bahwa jika api biru di bawah panci menyambar gas yang memenuhi ruangan ini, maka seluruh tempat ini akan meledak. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Dia harus memadamkan api itu selamanya, meskipun dia harus ikut hancur di dalamnya. Rian meraih sebuah kain basah untuk menutupi hidungnya dan bersiap untuk melakukan tindakan terakhir yang akan menentukan nasibnya dan seluruh jiwa yang terbelenggu di warung bakso laris manis. Sisa aroma yang tak hilang. Ledakan hebat mengguncang seluruh sudut kota tepat pada pukul 3 dini hari. Warung bakso laris manis hancur berkeping-keping dalam sekejap. Api merah membumbung tinggi ke langit, menghanguskan bangunan kayu yang sudah puluhan tahun berdiri di sana. Warga sekitar yang terbangun karena suara ledakan hanya bisa menonton dari kejauhan saat api melahap habis tempat yang selama ini menjadi pusat keramaian paling misterius di kota mereka. Tidak ada yang berani mendekat karena mereka mendengar suara-suara teriakan yang sangat aneh dari dalam kobaran api. Suara yang tidak terdengar seperti suara manusia yang sedang terbakar. Pihak pemadam kebakaran baru berhasil memadamkan api saat fajar mulai menyingsing. Namun, ketika mereka melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian, mereka menemukan sesuatu yang sangat janggal. Di tengah puing-puing yang sudah menjadi abu, panci baja raksasa milik Pak Danu masih berdiri tegak di posisinya. Panci itu tidak meleleh meskipun terpapar suhu ledakan yang luar biasa tinggi. Namun, bagian dalamnya kini kosong melompong, hanya menyisakan kerak hitam yang kini telah pecah menjadi debu. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Pak Danu, makhluk penjaga, maupun Rian di sana. Polisi yang melakukan penyelidikan lebih lanjut menemukan sebuah terowongan bawah tanah yang sangat luas di bawah lantai warung. Di dalam terowongan itu, mereka menemukan tumpukan tulang belulang manusia yang jumlahnya mencapai ratusan. Berita ini segera menjadi skandal besar yang mengguncang seluruh negeri. Orang-orang yang dulu menjadi pelanggan setia warung tersebut mendadak jatuh sakit secara massal. Mereka merasa mual yang luar biasa, dan banyak di antara mereka yang mengalami depresi berat karena menyadari apa yang selama ini mereka konsumsi. Kota itu diselimuti oleh awan kelam penyesalan yang mendalam. Beberapa bulan setelah kejadian itu, kehidupan di persimpangan jalan tersebut perlahan mulai kembali normal, meskipun tanah tempat warung itu berdiri kini dibiarkan kosong dan dipagari kawat berduri. Warga sekitar mengaku bahwa setiap kali hujan turun di tengah malam, mereka masih bisa mencium aroma gurih bakso yang sangat tajam menguar dari tanah tersebut. Namun,
Aroma itu kini selalu dibarengi dengan bau bunga melati yang sangat menyengat dan suara rintihan halus yang terbawa angin. Tidak ada seorang pun yang berani melintasi jalan itu setelah jam 12 malam. Di sebuah kota kecil yang letaknya ratusan kilometer dari sana, seorang pemuda tampak berjalan dengan kaki yang sedikit pincang. Ia mengenakan jaket tebal yang menutupi luka hitam di lengannya yang kini telah berubah menjadi bekas luka permanen berbentuk pola wajah. Pemuda itu adalah Rian. Ternyata, pada detik terakhir sebelum ledakan terjadi, dorongan uap panas dari jiwa-jiwa yang terbebas telah melemparkannya keluar melalui jendela belakang menuju parit yang dalam. Ia selamat, namun jiwanya tidak pernah benar-benar pulih. Ia hidup dalam pelarian, selalu berpindah tempat karena ia merasa bayangan Pak Danu masih terus mengejarnya. Suatu sore, saat Rian sedang duduk di sebuah terminal bus, ia mencium sesuatu yang membuatnya membeku. Aroma gurih yang sangat familiar, aroma yang pernah menghancurkan hidupnya. Ia menoleh dan melihat sebuah warung bakso baru yang baru saja dibuka di seberang jalan. Warung itu sangat ramai, dengan antrean pelanggan yang mengular panjang hingga ke jalan raya. Rian melihat sang pemilik warung sedang sibuk mengaduk panci besar di sudut dapur. Meskipun wajah sang pemilik berbeda, gerakan tangannya saat mengaduk kuah sangatlah identik dengan gerakan Pak Danu. Rian segera berdiri dan pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Ia menyadari bahwa selama manusia masih memiliki rasa lapar yang tak terkendali dan keinginan untuk mendapatkan segala sesuatu dengan cara instan, maka perjanjian-perjanjian gelap seperti yang dilakukan Pak Danu akan terus muncul di tempat lain. Misteri warung laris manis mungkin telah berakhir di kotanya yang lama, namun bumbu rahasia dari kegelapan itu akan selalu menemukan cara untuk kembali tersaji di dalam mangkuk-mangkuk baru. Rian terus berjalan menuju kegelapan malam, menyadari bahwa ada aroma yang tidak akan pernah bisa benar-benar hilang dari ingatannya, yaitu aroma kematian yang disamarkan oleh rasa nikmat duniawi.